Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa atimul hajja wal umrata lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du. Ustaz Haji Ahmad Zazuli, Doktor KBIH Provinsi, tugasnya ngawal orang pada berangkat haji. Semoga Allah kasih sehat, Allah kasih semangat, Allah kasih kuat. Jangan dikasih nyasar. Repot kalau ketua pembimbingnya nyasar, repot bagaimana terjamaahnya. Mudah-mudahan fa insyaallah diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tugasnya membimbing seluruh jamaah haji 2025. Saya sama kita hormati para guru-guru kita semua, Ibu Ustazah Haja Maisarah dan Ibu Ustazah siapa lagi ya? Ibu Haja Siti Rahmah, Ketua DKM Masjid apa ini? Darussalam. Bapak Ustaz siapa namanya? Ustaz Fahrudin Al-Mukarram, Bang Syafi'i, dan seluruh para ibu-ibu hajah, ibu-ibu calon apa ini? Calon hajah yang nunggunya, ada yang nunggunya tinggal 5 tahun lagi, ada enggak? Ada yang 12 tahun lagi. Sekarang nunggunya 25 tahun. Saran saya kalau udah umur 60 udah jangan setor haji. Duit sedekahin aja udah. Kalau umur 60 nanti berangkat, kalau 27, 25 berarti 75 tahun ya? 85 tahun. Kalau hidup. Tapi begini Bu sih, mau gimana juga, tadi kata Ustaz Haji Ahmad Jazuli, Indonesia ini dari sekian banyak jamaah 90 tahun masih boleh berangkat, cuman Indonesia tuh. Negara lain nggak bisa. Makanya udah niatin aja, seperti yang udah pernah saya bilangin, kalau pengen ziarah kubur, kalau pengen pergi haji, duit nggak gablek. Tapi pengen banget pergi haji. Di mana bae pertemuan datang gitu ya. Mau diundang mau kagak datang aja. Boleh nggak? Nggak apa-apa sih. Emang kondangan. Datang aja udah. Pengen banget pergi haji, tapi dia nggak punya. Kata Nabi, man zara qabra abihi au ummihi au amati au khalatihi au qarabatihi kanat lahu hajjatun mabruratun wa man kana zaira lahu hatta yamutu zaratal malaikata qabri. Jadi orang yang suka ziarah ke makam orang tuanya, kerabatnya, sanak familinya, itu pahalanya sepadan dengan orang yang ibadah haji yang hajinya tuh gitu, gampang Bu. Jadi nggak usah jauh-jauh, datang aja ke pemakaman umum tuh dengan niat pengen pergi haji. Jadi mulai sekarang kalau pengen pergi haji, orang-orang waiting list 25 tahun nunggu. Siapa tahu karena sebab rajin ziarah kubur, ada yang berangkatin haji kosasi kayak Haji Ahmad Jazuli, lumayan. Haji plus bisa aja kalau Allah berkehendak, kan mau haji apa kayak juga bisa kan Bu ya. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu. Orang-orang nunggu 25 tahun, ibu karena ada barokah dari keluarga yang sering diziarahi, apakah itu ayah, ibu, kakek, nenek, doain kita nih. Cuman lu doang, anak gua, cucu gua yang rajin ziarah kubur tiap Jumat. Lu pengen pergi haji ya no, Neng? Iya. Duitnya punya? Enggak. Terus ya pengen kayak orang-orang gitu haji kosasi. Mudah-mudahan lu ada yang berangkatin, Neng. Ya Bu ya. Wasilahnya doa orang ahli kubur yang kita doain, yang kita ziarahin. Hakikatnya adalah atas izin Allah Subhanahu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah berkehendak enggak pakai proses ribet-ribet capek-capek kayak kita. Dengan Allah katakan kun, berangkat kamu, fayakun, nyampe ke Mekah. Alhamdulillahi rabbil. Jadi resep yang pertama kalau pengen rajin pengen bisa pergi haji, pergi umroh,
baik biaya sendiri atau ada yang berangkatin, udahlah rajin-rajin ziarah kubur. Ya, Ibu, rajin ziarah kubur. Andai kata enggak berangkat haji juga, walaupun ziarah kuburnya rajin sampai meninggal, udah dapat pahala haji mabrur atau mabrur. Rugi apa untung itu? Enggak ada ruginya ziarah kubur. Allah kasih keutamaan bisa berangkat haji, enggak berangkat haji, Allah udah kasih pangkat gelar haji mabrur atau mabrurah. Sebab kata-kata mabrur atau mabrurah bukan hanya untuk haji. Orang yang dermawan, sedekah ikhlas karena Allah, duitnya halal, itu dia bisa dapat gelar pangkat mabrur atau seperti ceritanya seorang yang bernama Muafik, yang ketika teman-temannya semua berangkat haji, dia nggak berangkat, duitnya dibuat sedekah. Ada janda anaknya 5 belangsak tuh janda, anaknya 5 belangsak, mau makan kagak ada, mau masak kagak ada beras, lauknya juga nggak ada, bangkai anjing diolahin buat makan anaknya. Muafik ngeliat, kata Muafik, ini Bu, wangi-wangi masakan apa? Ini masakan daging yang halal buat saya, haram buat Tuhan. Kok begitu? Makan Ibu agamanya apa? Islam. Cuman kalau saya Islam larat, Bapak Islam kaya gitu. Apa sih yang Ibu masak? Jadi yang saya masak daging anjing Tuhan. Kaget Muafik, Masya Allah. Akhirnya tuh dia emang orangnya dermawan, rajin ibadah, dekat sama Allah. Tuh Muafik kalau dengar ajan dia buru-buru ke masjid, dia Muafik tuh. Ntar nih maghrib johor, hayya 'alas shalah, biar lagi repot dia berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Emang kalau orang yang hatinya bertautan terus kepada Allah, jiwanya dermawan, nggak tegaan aja bawaannya. Ini kayak ibu yang ada di sini nih, kalau megang duit banyak, orang liwat dikasih Bu ya. itu namanya dermawan. Nah, ketika ditanya, ini yang saya masak daging anjing, mau beli beras nggak punya duit. Suami saya sudah meninggal lama, mau beli lauk juga nggak punya duit. Terpaksa, makanya saya bilang ini makanan halal buat saya, haram buat Tuhan. Udah Bu, jangan diterusin, jangan dimakan. Tunggu, saya akan kembali beberapa menit. Itu duitnya seukuran misalnya 70 juta, dia belanja pasar Jumat. Dia belanja, singkatnya sampai ini Bu beras, ini Bu daging, ini minyak olain hari ini juga. Dan hitung-hitung duit si Muafik buat setor ibadah haji itu habis. Habis. Singkat cerita, semua teman-temannya berangkat, Muafik enggak. Muafik, kenapa kamu enggak berangkat? Ada satu dan lain hal yang menyebabkan saya enggak berangkat. Dia enggak sebut habis nolongin janda, takut pirah. Sebab yang ditolongin janda. Sudah beberapa minggu kemudian, katakanlah sebulan, 40 hari orang yang sudah ibadah haji, semuanya mereka berduyun-duyun datang ke rumah Muafik. Ya Muafik, pas nyampe assalamualaikum waalaikumsalam, dipeluk Muafik dengan serat-seratnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kami semua bermimpi, ini kata teman-temannya nih, bahwa diantara sekian banyak orang yang hajinya mabrur adalah ente. Muafik kaget tuh. Gue pergi kagak apa kagak, gue di rumah aja Jakarta. Kok tiba-tiba dapat haji mabrur? Subhanallah, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkorban harta bendanya untuk menolong sesamanya yang kelaparan hampir mati, dia batalkan pergi hajinya, dia pahalanya sama dengan orang yang pergi haji. Bahkan dihikayatkan dari 60.000 orang yang pergi haji, hanya Muafik yang hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendengar begini, ada tetangga yang susah, kita haji udah 2 kali, mendingan bantu sedekah saudara yang susah. Tetangga yang susah apa pergi haji lagi Bu? Jadi kalau ikut Rasulullah, haji cukup sekali, umroh 2 kali, duit masih banyak, sedekahin sama janda, sama orang susah, sama ustadz guru yang masih miskin, sedekahin tuh guru, kasih duit. Pak Ustadz masih bawa motor, iya, saya beliin mobil Pak Ustadz nih, alhamdulillah. Boleh nggak itu? Boleh. Masya Allah, ya Bu ya, ya Bu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hadir di tengah-tengah kesusahan orang, kita datang, disitulah ibadah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu. Makanya al-hujjaju wal umaru waqdullah, orang yang jadi haji, orang yang umrah itu tetamu Allah, yang mereka mendapatkan gelar mabrur, hatinya lembut,
tutur katanya dijaga, sopan santunnya senantiasa ada pada dirinya, pulang dari haji menjadi duta-duta Allah di kampungnya sendiri. Biasa ribut, ributnya berhenti pulang haji. Biasa pelit, pelitnya ganti dengan dermawan. Biasanya sholatnya lalai, jam johor jam 12, jam setengah 3 baru sholat, itu namanya agak lalai. Sesudah pulang haji, pas jam azan dia buru-buru berwudu, dia rumah dekat masjid, sholat jamaah di masjid. Kalau dia sudah haji, jam 10 udah di masjid. Kalau dia laki-laki untuk sholat itu ciri-ciri haji mabrur. Kata-katanya mengandung nasihat, kemudian sifat takwa daripada perbekalan orang yang pergi haji itu dibawa semua. Tawadu, qanaah, wara' dan yakin. Ini adalah daripada oleh-oleh atau hasil penataran selama 40 hari di Mekah Al-Musyarrafah, Madinah Al-Munawwarah. Pulang berubah total. Berubah akhlaknya, tutur katanya, berubah penampilannya, berubah gaya kehidupannya, lebih memilih sederhana walaupun dia banyak harta bendanya, dan lebih banyak dermawan membantu orang-orang yang di sekitarnya. Itulah ciri-ciri haji mabrur atau mabrurah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang udah jadi haji mabrurah semuanya. Ya, kita yang belum pergi haji berusaha untuk beramal dengan mabrurah amal kita. Sebab itu tidak ada kemungkinan Allah memberikan gelar kita jadi haji, sebab gelar haji yang memberikan Allah Subhanahu. Karena berapa banyak orang yang pergi haji pulang bukan haji mabrur, bukan haji makbul, tapi haji mardud. Tahu nggak Bu? Haji mardud. Kenapa mardud? Kata Imam Ibn Ruslan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Pergi haji nggak punya ilmu, cuman punya duit doang, cuman sehat doang. Orang-orang sholat di masjid, di hotel mulu nginep, kerjaannya gegares. Tawaf, sa'i, umroh jaga kerjain cuman ikut-ikut sama pimpinan doang. Itu tuh yang kayak begitu tuh. Terus pergi haji sama bulan haji sama aja, gak ada perubahan. Di Mekah ngomong asal jadi, kata Jakarta lo kan nyasar tuh dia. Di Mekah kagak boleh ngomong sembarangan walaupun KBH. Sama, saya ngerasain Bu. Saya cerita dewek nih. Saya sama teman, kata teman, Ji ke maktab lu yuk. Ya yuk, sono. Di dekat apa? Dekat Masjid Ali Jabah. Saya jalan agak cepat. Kata teman, Ji jangan cepet-cepet ntar kita nyasar. Saya nyaut belagu. Kata saya, lo kan nyasar. Nyasar Bu. Begitu dong ngomong tuh. Di sini kan biasa. Ya. Lo kan nyasar, masa nyasar kita udah lama di sini. Nyasar. Itu berlaku buat semuanya. Buat KBIH, buat jamaah haji semua berlaku. Artinya di Mekah dan Madinah ngomong jangan sembarangan. Jangan samain sama di kampung kita. Sebab malaikat senantiasa mengawasi sambil bawa HP. Lu ngomong macam-macam gue laporin sama Tuhan. Begitu kata malaikat, benar-benar Bu. Makanya dipesan sama Allah, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat ropas, jangan ngomong jorok, jangan berimajinasi porno, nggak boleh. Kemudian jangan berbuat fasik tadi tuh, lokang nyasar. Makan begini doang, itu sama tuh, fasik tuh, ucapan-ucapan kagak benar. Terus apa namanya? Berkata-kata kotor. Terus wala jidala, jangan bertengkar, jangan ngomong sentak-senger. Ribut apalagi nggak boleh. Makanya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah Jadi KBIH, pembimbing haji, ketua kloter dan semuanya itu harus punya 4 hal. Tawadu, qanaah, wara dan yakin. Tawadu rendah hati, qanaah merasa cukup dengan bawaan rezeki yang ada. Kemudian apa? Wara, hati-hati ketika berbicara, melangkah, melakukan segala sesuatu dan lain hal. Kemudian yakin segala ibadahnya nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga fa insyaallah Ustaz Haji Ahmad Jazuli sebagai ketua KBIH yang membimbing jamaah haji nanti dikasih sehat selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus jamaah yang akan berangkat semuanya sehat, amin. Diberikan kekuatan, kesabaran, semuanya pada rajin ibadah, amin ya rabbal. Dan ibu-ibu yang pengen berak ke Mekah, ke Madinah, bisa Allah kasih jalan baik haji ataupun
umroh. Kalau usianya udah tua mendingan umroh aja dah ya. Mendingan sama. Cuman kerjanya lebih enak umroh. Tawaf sama sa'i beres, tahalul besok bikin lagi umroh gitu ya. Ntar pulang jadi ibu hajah. Tapi ibu hajah kecil ya. Kalau umroh haji kecil. Emang orangnya kuntet jadi haji kuntet jadinya. Jadi nggak apa-apa. Panggilan mau haji nggak dipanggil haji nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa memanfaatkan rezeki yang Allah kasih. Kalau nggak bisa pergi haji bisa umrah insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.